Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami, presentasi bab 5 mata kuliah pengantar manajemen, dasar-dasar perencanaan dan manajemen strategi studi kasus IPB University. Kami dari kelompok 5, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab ini. Kami beranggotakan 5 orang. Ini merupakan anggota-anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, penjelasan mengenai tujuan IPB University akan dijelaskan oleh Mirza Aliwardana. Silahkan Mirza. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan IPB University. Jadi yang pertama, yakni menghasilkan lulusan tekno-sosiopreneur unggul yang memiliki akhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, soft skill milenium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global, dan menjadi trend center inovasi dan perubahan. Yang kedua, menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang transformatif untuk terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi konkret untuk ekonomi rakyat dan industri nasional. Yang ketiga, menjadikan IPB sebagai penentu kecenderungan ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika di tingkat nasional dan global. Yang keempat, menjadikan IPB sebagai perguruan tinggi proaktif, memecahkan persoalan masyarakat dan penentu arah kebijakan nasional. Yang kelima, menjadikan IPB sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi. Next, Bang. Jadi, secara umum, tujuan IPB University yakni ingin menjadi universitas nomor 1 di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Pada tahun 2021, IPB University membuktikan tujuannya. IPB University mendapatkan penghargaan sebagai universitas terbaik nomor 1 di Asia Tenggara dan peringkat 62 menurut KS World University Ranking di bidang pertanian dan kehutanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega Arum. Untuk Mega Arum dipersilahkan. Mohon maaf Mega, untuk mic-nya sedang di-mute. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan overview tentang tahap perencanaan dan tema kerja yang telah disiapkan oleh Profesor Arif Satria selaku Rektor IPB University periode 2019-2023. Yang pertama, tahun 2019, tahapan dalam rangka membangun excellent innovation ecosystem melalui sistem insentif berkeadilan dan terbuka, pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang tahun 2020, engaged and competent human capital dengan memperkuat engagement aktivitas akademik IPB dalam kerangka reformasi birokrasi dengan prinsip learning organization. Tahun 2021 adalah excellent innovation. Institusi mendorong kemampuan dalam penelitian yang mengarah pada penciptaan dampak sosial dan ekonomi yang tinggi. Tahun 2022 adalah enriched and empowerment society, melalui dorongan kepemimpinan yang mendayagunakan ilmu dan pengetahuan, serta inovasi yang bermanfaat untuk menciptakan dampak sosial yang positif di kalangan institusi. Dan tahun 2023 adalah local global interconnectivity, kerjasama dan kolaborasi di era persaingan global menjadi perhatian utama IPB dalam memenangkan kompetisi dan menghantarkan inovasi IPB mendunia. Selanjutnya, beberapa tipe perencanaan berdasarkan luas atau jangkauannya. Yang pertama ada strategik, contohnya adalah IPB University menjadi menurut operasionalnya IPB University menjadi Green Campus di tahun 2020. Perencanaan berdasarkan lama periodenya. Yang pertama ada long term, berencana untuk terkoneksi secara lokal dan global. Selanjutnya ada periode pendek,
yaitu sebagai rencana IPB seperti memberikan intensif biaya kuota internet selama 5 bulan, mulai bulan Februari hingga Juni tahun 2021. Next. Tipe perencanaan selanjutnya berdasarkan specificity, perencanaan secara direksional, contohnya IPB University menjadi universitas terbaik se-Indonesia dan se-Asia Tenggara dan berdasarkan spesifiknya IPB University merupakan salah satu body of use perencanaan ring selama pandemi hanya dilakukan dan perencanaan berlangsung lama yaitu kegiatan dalam lingkup goals. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Bang Hamdan. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen strategi, dimulai dari definisinya terlebih dahulu. Di sini saya mengambil dari dua jurnal atau dua ilmuwan, atau dua buku, Hanger dan Whelan tahun 2003 mendefinisikan manajemen strategis sebagai keputusan dan tindakan manajerial yang ditunjukkan untuk kinerja organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Dan Katzen Junior tahun 2009 mendefinisikan manajemen strategis sebagai analisis, keputusan, dan tindakan yang dilakukan organisasi untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses manajemen strategi. Pertama saya akan menjelaskan proses manajemennya terlebih dahulu. Proses manajemen strategi dimulai dari identifikasi masalah atau misi-misi dan tujuan-tujuan, lalu analisis dengan analisis SWOT atau Strength Weakness untuk internal analysis, dan Opportunity and Threat untuk external analysis, lalu memformulasikan strategi, mengimplementasikannya, lalu mengevaluasinya. Di sini bisa dilihat adalah isu-isu atau masalah-masalah yang ada di IPB atau yang harus diperbaiki oleh IPB dari kondisinya yang sekarang. Dari poin A dan sampai L adalah contoh-contohnya. Selanjutnya, memformulasikan strategi dan strategi yang akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya, Ginaya. Baik, untuk mewujudkan tujuan IPB dan meminimalisir isu-isu dan problem yang ada di IPB, kita perlu adanya strategi bersaing. Salah satunya, status akreditas merupakan indikator penting yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di suatu program studi. IPB berkomitmen untuk mewujudkan status akreditas tertinggi, yaitu menjadikan akreditasi A bagi setiap program studi di berbagai strata, diploma, sarjana, pendidikan profesi, maupun pasca sarjana. Seiring dengan upaya menjadikan IPB sebagai perguruan tinggi kelas dunia, IPB juga menjadikan status akreditasi internasional sebagai indikator pencapaian kualitas penyelenggaraan program studi. Next. Dengan upaya-upaya strategi tersebut, ini merupakan pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh IPB, yaitu diantaranya berdasarkan QS World University Ranking by Subject Agriculture and Forestry tahun 2021, IPB menempati peringkat 62 perguruan tinggi terbaik di dunia. Kemudian IPB termasuk ke dalam 10 perguruan tinggi terbaik di Asia, bidang pertanian dan kehutanan, dan juga termasuk ke dalam 5 perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara, bidang pertanian dan kehutanan. Selain itu juga IPB menempati peringkat kedua perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Webometrics pada Januari 2021. Tidak hanya itu, IPB juga mencapai pencapaian yang lebih banyak lagi, namun tidak bisa disebutkan satu persatu. Next, strategi korporat akan dijelaskan oleh teman saya, Alvina. Strategi korporat
strategi korporat yang dilakukan oleh IPB untuk mengembangkan IPB, yaitu yang pertama, meneguhkan IPB sebagai anchor academic excellence yang menghasilkan lulusan tekno-sosiopreneur unggul berkarakter. Yang kedua, mengkonstruksi ekosistem inovatif yang adaptif terhadap transformasi digital society. Yang ketiga, mengkapitalisasi capaian saat ini untuk memperkokoh peran IPB sebagai strategic alliance dalam pembangunan daerah dan nasional. Yang keempat, membangun semangat maju bersama dan transformasi kultur excellent dengan memperkuat engagement sivitas akademik IPB dalam kerangka reformasi birokrasi dengan prinsip learning organization. Kemudian yang terakhir, menjembatani dan berperan aktif dalam membangun koneksi lokal, nasional, dan global. Ini merupakan strategi korporat IPB yang dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Baik, itulah presentasi yang telah kami sampaikan mengenai dasar-dasar perencanaan dan strategic manajemen, mata kuliah pengantar manajemen. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan khususnya kepada kami yang mengambil studi kasus IPB sebagai contohnya. Mohon maaf bila banyak kendala dan salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.